Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita, melanjutkan pembacaan kita pada kitab At-Tauhid lin-Nasyi'ah wal Mubtadi'in. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembacaan kitab ini. Sebelumnya, alhamdulillah, kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kajian kali ini kita berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Alhamdulillah, kajian hari ini kita bertepatan dengan tanpa kita isi dengan sesuatu yang bisa membuat kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita isi lillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengisi waktu-waktu istimewa di bulan ini dengan berbagai amal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala yang mendapatkan pembebasan dari api neraka yang Allah tetapkan di bulan ini. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di bulan ini salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di bulan ini adalah walillahi wattaqa'u minan nar. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya yang telah Allah tetapkan sebagai ahli neraka. Kemudian Allah bebaskan di bulan ini. Dan Allah akan melakukan pembebasan hamba-hamba dari api neraka selama bulan Ramadan. Berapa kali? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika kullu lailatin." Dan hal itu, pembebasan yang Allah lakukan terhadap hamba-hamba dari api neraka adalah setiap malam Allah lakukan pembebasan. Dan mudah-mudahan di antara sekian banyak malam-malam Ramadan di tahun ini yang kita insyaallah lalui, kita termasuk salah satu hamba Allah yang dibebaskan di salah satu malam di bulan Ramadan tahun ini insyaallah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan amalan-amalan kita di bulan ini, yang salah satunya amalan pokok yang terdapat di bulan ini adalah amalan puasa yang insyaallah sedang kita laksanakan, yang sangat istimewa amalan puasa ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa amalan puasa ini menjadi suatu amalan yang istimewa di hadapan Allah? Salah satu alasannya adalah bahwa puasa yang dilakukan oleh seorang hamba yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan balasan yang teramat besar. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan langsung Allah yang akan membalas amalan puasa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha." Setiap amal anak Adam, setiap amal manusia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kebaikannya sebanyak 10 kali lipat. Jadi setiap
amal soleh yang dilakukan oleh seorang manusia, Allah akan lipat gandakan pahalanya sebanyak 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Lipatan pahala yang akan Allah berikan bagi amal-amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Ya. Qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa shaum, kecuali amalan saum, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Ya. Bagaimana istimewanya amalan puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah ditunjukkan dengan Allah langsung yang akan membalas amalan puasa tersebut. Ya. Kita ketika mendapatkan hadiah dari seorang pemimpin, ya. Dan alhamdulillah kita telah berada di hari yang ketiga di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kepada kita sisa-sisa Ramadan sampai kita bisa melewati Ramadan dengan membawa keberuntungan besar, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta pengampunan dari dosa-dosa yang ada pada diri kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Baik. Hari ini kita telah sampai di halaman 12 dari Kitab At-Tauhid Lin-Nasyi'ah wal Mubtadi'in. Kitab penjelasan tauhid bagi remaja dan pemula. Sampai kita pada bahasan anwa'ut tauhid, macam-macam tauhid. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan makna dari tauhid baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian pembagian tauhid menjadi beberapa macam yang disebutkan oleh para ulama dalam penjelasan-penjelasan mereka. Ya. Mungkin ada yang masih ingat teman-teman. Ya, maknanya adalah ja'ala syai'a wahidan. Ya, makna tauhid secara bahasa adalah menjadikan sesuatu itu hanya satu-satunya. Menjadikan sesuatu hanya satu-satunya. Itu makna secara bahasa. Adapun secara istilah biasa disampaikan oleh para ulama, tauhid secara istilah adalah ifradullahi ta'ala birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sebagai Rabb. Satu-satunya sebagai Rabb. Sehingga kita hanya mengakui Rabb hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang kita akui sebagai Rabb kita, bahkan Rabbul Alamin. Kemudian hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi oleh setiap hamba, dan meyakini nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW yang sahihah. Dan hanya Allah yang berhak memiliki nama-nama dan sifat-sifat tersebut, tidak disamai atau tidak sama dengan sifat-sifat makhluk yang memiliki sifat-sifat itu. Nah, itu makna tauhid secara bahasa dan secara istilah. Adapun pembagian tauhid yang di pertemuan lalu kita baca adalah anwa'ut tauhidi salasatun. Macam-macam tauhid itu ada 3 macam. Dan kita pernah menyampaikan bahwa
macam-macam tauhid yang ada 3 yang disebutkan oleh para ulama ini memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam tauhid yang dibagi menjadi 3 macam oleh para ulama ini adalah pembagian yang dilakukan secara istiqra. Pembagian yang dilakukan oleh para ulama berdasarkan hasil penelitian atas dalil-dalil Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada penyebutan 3 macam tauhid ini tidak terdapat sesuatu yang baru yang disampaikan oleh para ulama, agar kita lebih mudah untuk memahami pelajaran-pelajaran tauhid atau lebih mudah untuk mempelajari tauhid. Bahkan dalam kitab-kitab yang lain, kalau kita mau baca beberapa kitab tauhid, pembagian tauhid ini bukan hanya 3 macam. Terkadang ada ulama yang menyebutkan pembagian tauhid ini ada 4 macam. Ya, ada yang namanya tauhid rububiyah, ada uluhiyah, asma wa sifat, kemudian ada yang menyebutkan tauhid mutaba'ah. Tauhid mutaba'ah artinya hanya menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang diikuti dalam beragama. Tidak boleh seseorang mengikuti selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan agama Islam. Itu yang disebut dengan tauhid mutaba'ah. Ada ulama yang menyebutkan tauhid menjadi 5 macam. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kemudian hakimiyah dan mutaba'ah. Ya. Dan kelima macam tauhid yang disebutkan tadi, kalau kita mau memperhatikan dalilnya, kalau kita mau meresapi dan mentadaburi surat Al-Fatihah, semua macam tauhid yang disebutkan, baik yang menyebutkan 3 macam, 4 macam atau 5 macam, itu semuanya ada maknanya, intisarinya di dalam surat Al-Fatihah. Coba kalau kita baca surat Al-Fatihah dimulai dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama surat Al-Fatihah, Allah menyebutkan dirinya dengan nama Allah. Kemudian menyebutkan sifat atau namanya dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim atau sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu adalah dalil tentang tauhid asma wa sifat. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini adalah dalil tentang kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb bagi seluruh alam. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kembali Allah menyebutkan asma dan sifatnya. Maliki Yaumiddin, kembali Allah menyebutkan kerububiyahannya. Zat yang menyatakan bahwa hanya satu-satunya jalan yang boleh ditempuh yang akan menyelamatkan manusia. Hanya satu-satunya jalan yang ketika dia ditempuh akan membuat manusia selamat dunia akhirat, yaitu jalan yang lurus, jalannya para nabi, para rasul, syuhada, salihin, ya, jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu tentang macam-macam tauhid yang dalam buku ini disebutkan anwa'ut tauhidi salasatun, macam-macam tauhid itu ada 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Sekali lagi, penyebutan tauhid menjadi 3 macam ini bukan sesuatu yang baru isinya. Ini hanya baru penyebutannya, pembagiannya menjadi 3 macam itu tidak mempengaruhi isi yang terkandung di dalam tauhid yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sering kita sampaikan contoh-contoh yang membuat kita paham bahwa penyebutan tauhid menjadi 3 macam ini bukanlah sesuatu yang bersifat bid'ah, bukan sesuatu yang bersifat mengada-ada, sesuatu yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan
ketika para ulama menyebutkan tentang rukun-rukun sholat umpamanya. Rukun sholat ada 13. Siapa yang menyebutkan rukun sholat ada 13? Nabi bukan? Bukan. Yang menyebutkan rukun sholat ada 13 umpamanya, ada 17, ada 18 itu para ulama fikih. Dan para ulama fikih menyebutkan rukun-rukun sholat dengan bilangan-bilangan tertentu itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang bid'ah. Kenapa? Karena mereka hanya merinci apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau. Ya, dalam hadis Nabi menyebutkan hal-hal pokok yang harus tidak boleh tertinggal di dalam sholat. Ya, dan Nabi tidak menyebutkan bilangan-bilangan tertentu. Syarat sah sholat ada berapa, rukun wudu ada berapa, tidak disebutkan. Dalam Al-Quran tidak disebutkan rukun wudu ada 6. Dalam Al-Quran hanya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah tidak menyebutkan rukun wudu itu ada 6. Tapi para ulama fikih menyebutkan rukun wudu ada 6. Apakah penyebutan yang disebutkan oleh para ulama fikih dengan jumlah bilangan 6 itu sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru? Tidak. Nah, sama ketika para ulama menyebutkan tentang tauhid. Tauhid dibagi menjadi 3 macam, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu hanya penyebutan yang bersifat merinci, bukan penyebutan yang baru yang tidak berdasar. Nah, kemudian kita akan membaca macam tauhid yang pertama, yaitu tauhidur rububiyah. Yang pertama dari macam-macam tauhid, yaitu yang disebut dengan tauhid rububiyah. At-tauhidur rububiyah wa huwa tauhidullahi bi af'alihi subhanahu. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan yang khusus hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya tidak boleh ada seseorang yang meyakini ada selain Allah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Tidak boleh kita meyakini ada selain Allah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang khusus hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kerububiyahannya. Mislu, contohnya apa? Perbuatan yang hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dilakukan oleh selainnya, yang kalau ada orang meyakini perbuatan ini bisa dilakukan oleh selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mislu al-khalqi, seperti contohnya menciptakan. Kita yakin bahwa yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi warizki, dan memberi rizki. Kita yakin tidak ada yang bisa memberi rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa meluaskan dan melapangkan rizki. Tidak ada yang bisa mengatur urusan rizki dari makhluk-makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka rizki yang didapatkan oleh manusia tidak ada hubungannya dengan pesugihan. Tidak ada hubungannya dengan jimat-jimat. Tidak ada hubungannya dengan penglaris-penglaris yang diberikan oleh dukun-dukun kafir. Ya, tidak ada hubungan antara luasnya rizki seseorang dengan jimat-jimat yang diberikan oleh dukun-dukun kafir yang dukun-dukun kafir maksudnya semua dukun itu kafir ya, berdasarkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hubungan, karena rizki yang diterima oleh manusia
sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, "Innallaha qaddara maqadiral khalaiq bi khamsina alfasanatin qabla an yakhluqas samawati wal ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluknya. Kapan? Itu sejauh 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan 50.000 tahun sebelum itu, Allah sudah menetapkan takdir-takdir yang akan dialami oleh makhluk-makhluknya. Termasuk di dalamnya rizki, di dalamnya umur, dan yang lain sebagainya. Maka kita harus yakin tidak ada yang bisa memberikan rizki kepada kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Dan apapun rizki yang kita dapatkan, apapun rizki yang kita terima, itu semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang kita terima itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita meyakini rizki itu dari selain Allah. Saya dapat rizki karena saya punya ilmu. Tidak bisa. Saya dapat rizki karena saya kerja. Nggak bisa. Karena yang memberikan rizki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nahl kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apapun yang ada pada diri kalian berupa nikmat-nikmat, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau meminta rezeki, minta sama siapa? Sama yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menginginkan rezeki, menginginkan kelapangan rezeki, minta kepada sesuatu yang tidak memberikan rezeki, kepada kuburan, kepada pohon keramat, kepada dukun, kepada jimat-jimat dan yang lain sebagainya. Maka itu adalah perbuatan yang sangat keliru. Kalau kita mau mendapatkan rezeki, ingin memperoleh rezeki yang luas, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan rezeki yang luas dari Allah? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Dengan cara memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji ketika manusia berusaha untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan mendatangkan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka mohon rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lakukan apa yang menurut Allah, apa yang disampaikan oleh Allah akan membuat kita luas rizkinya. Ya, banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal-hal yang akan membuat rezeki kita menjadi luas. Banyak dalam Al-Quran. Di antaranya apa tadi? Taqwa, kemudian taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kemudian sedekah dan yang lain sebagainya. Itu bagian dari mafatihur rizq, kunci-kunci pembuka rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apalagi perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah dan tidak boleh kita yakini perbuatan ini dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadbiril umuri, dan mengatur urusan-urusan. Yang mengatur urusan-urusan kita
hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa mengatur urusan-urusan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita memiliki urusan, memiliki perkara yang harus diselesaikan, entah itu perkara yang terkait dengan ibadah kita maupun muamalah kita, maka urusan-urusan kita itu adanya di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon pertolongan kepada Allah sebagai pengatur semua urusan kita. Karena urusan kita itu akan mudah ketika Allah mudahkan, dan urusan kita akan sulit ketika disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon kemudahan setiap urusan kita kepada Allah sebagai pengatur semua urusan-urusan kita. Dan perbanyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas urusan-urusan yang sedang kita hadapi, karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan mencukupi orang-orang yang mentawakalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang akan mencukupi semua urusannya. Kemudian apalagi wal ihya'i, dan yang menghidupkan. Yang menghidupkan semua makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal imatati, dan yang mematikan. Yang mematikan makhluk ini Allah. Tidak ada yang bisa mematikan kecuali dengan sekehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk Allah, ketentuan mati hidupnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian ketika ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada seseorang, tidak akan bisa dihindari. Kematian ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kepada seseorang, maka tidak akan bisa dia menghindar dari kematian tersebut. Walaupun dia menghindar berlindung di suatu benteng yang sangat kokoh, dia masuk ke dalam ruangan yang sangat kokoh, yang akan menjaga dia, yang dia harapkan bisa menjaga dari sesuatu yang membahayakan dia. Ketika kematian itu memang sudah ditetapkan, maka tidak ada gunanya manusia berlindung dan lari dari kematian. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian mau berlari darinya, kematian yang kalian berusaha untuk menghindar darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan pasti mendatangi kalian. Ketika kematian sudah ditetapkan oleh Allah datang kepada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa berlari dari kematian tersebut. Sebaliknya, ketika seseorang tidak ditetapkan oleh Allah akan mati, maka apapun bahaya yang menimpa dirinya tidak akan bisa membuat dia mati sebelum ajalnya. Mau dia terkena virus cinta atau virus apa, kalau Allah tidak menetapkan dia mati di saat itu, tidak akan mati. Karena kematian itu hanya Allah yang menetapkan. Ya. Namun manusia dituntut oleh Allah untuk berusaha menyelamatkan diri dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Allah melarang manusia menjerumuskan ke dalam perkara-perkara yang akan membuat dia binasa. Tidak salah kita berobat dari penyakit, tapi jangan merasa berobat kita dari penyakit itu akan menyelamatkan kita dari kematian. Tidak salah ketika kita menghindar dari virus,
Tapi jangan meyakini ketika kita menghindar dari virus itu, kita akan terhindar dari kematian. Ya, tidak salah kita berobat dari penyakit, menghindar dari kecelakaan, menghindar dari virus-virus tertentu yang akan mengena kepada kita, tidak salah. Tapi jangan berharap dan jangan meyakini bahwa hal-hal tersebut akan membuat kita terbebas dari kematian. Karena kematian itu hak Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan untuk kita. Wa nahwi dzalika, dan semisal dengan itu, hal-hal lain yang menjadi perbuatan-perbuatan khusus yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, maka fala khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Semua makhluk, semua alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala raziqa illallah, dan tidak ada pemberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun, tidak ada satu makhluk pun fil ardi, di permukaan bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah lah yang memberikan rizki kepadanya. Wala mudabbira illallah, dan tidak ada yang mengatur urusan-urusan makhluk kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Yudabbirul amra, Allah yang mengatur semua urusan, minas sama'i ilal ardi, dari langit ke bumi. Wala muhyiya wala mumita illallah, tidak ada yang menghidupkan dan tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, huwa yuhyi wa yumitu, dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah semua kalian dikembalikan. Nah, itu penjelasan singkat tentang tauhid rububiyah, Dan satu yang harus digarisbawahi dari penjelasan tauhid rububiyah ini, wa hadzal naw'u qad aqarra bihi al-kuffaru ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yudkhilhum fil Islam. Tauhid rububiyah ini, tauhid atau meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, itu adalah ketauhidan atau keyakinan qad aqarra bihil kuffar, yang telah diyakini oleh orang-orang kafir. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur semua urusan. Keyakinan ini adalah keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang kafir ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yudkhilhum fil Islam, namun keyakinan-keyakinan tersebut tidak membuat orang-orang itu dimasukkan ke dalam Islam, tidak membuat mereka lantas disebut orang Islam atau Muslim. Ya. Orang-orang kafir terdahulu, orang-orang kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawabnya apa? Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang memberikan rezeki, mereka jawab Allah. Ketika ditanya siapa yang menghidupkan, yang mematikan, mereka jawab Allah. Berarti keyakinan Allah sebagai Rabb telah menjadi keyakinan yang ada pada diri mereka. Namun mereka tetap disebut orang-orang kafir, mereka disebut orang-orang musyrik, dan keyakinan tadi tidak membuat mereka lantas disebut muslim atau dimasukkan ke dalam golongan kaum muslimin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Dan ayat ini dikhitabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wahai Rasulullah,
jika kamu tanya orang-orang kafir itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka apa jawab mereka? La yaqulunna. Pasti mereka akan menjawab dengan benar-benar. Apa jawaban mereka? Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Mereka akan menjawab Allah. Dan itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Keyakinan bahwa Allah satu-satunya sebagai Rabb, yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, mengatur, dan yang lain sebagainya, yang merupakan sifat-sifat kerububiyahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke poin yang kedua dari macam-macam tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Nanti apa penjelasannya tauhid uluhiyah, dan kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman tentang tauhid dengan pemahaman yang benar, karena inti dari pemahaman Islam yang benar itu adalah pemahaman yang benar tentang ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pengamalan yang benar tentang ketauhidan tersebut. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.